Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Desya Aiska dari asisten BSCE 9.0. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit menjelaskan terkait Master Production Scheduling atau MPS dan Rough Capacity Planning atau RCCP. Nah, dalam menyusun perencanaan produksi itu dibutuhkan dua hal utama, yaitu perkiraan permintaan produk akhir dan jadwal induk produksi. Lalu, apa sih MPS itu? MPS atau jadwal induk produksi merupakan jadwal yang disusun untuk mengetahui status tiap item yang akan diproduksi, kapan item tersebut akan dibutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan, untuk selanjutnya digunakan sebagai input MRP atau Material Requirement Planning. Nah, pada MPS ini terdapat informasi jumlah dan tanggal atau minggu pengiriman untuk setiap produk akhir dilakukan, tetapi tidak selalu tepat sejumlah hasil peramalan. MPS memperhitungkan kendala pada manufaktur, yaitu kapasitas dan persediaan produk akhir yang ada. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi awal pada kapasitas tersedia untuk memastikan bahwa jumlah MPS dapat direalisasikan. Evaluasi awal kapasitas tersebut dikenal dengan Rakat Capacity Planning atau RCCP. Jika kapasitas ini tidak terpenuhi, maka harus dilakukan perubahan MPS. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana pengerjaan dari MPS dan RCCP itu sendiri. Yang pertama, kita harus menginputkan berapa lead time dari tiap komponen pada tas ransel dan tas lempang. Lead time ini nantinya akan digunakan sebagai faktor perhitungan pada MPS sekaligus memberikan input bagi MRP. Jadi kita masukkan saja lead time sesuai dengan stukas yang ada. Dikarenakan pada pola belakang tas lempang tidak terdapat lead time, karena pada tas lempang memang tidak menggunakan pola belakang tas, maka kita dapat hiraukan saja atau blok kolom dengan warna hitam. Selanjutnya dapat dibuat grafik dengan memilih kolom dari judul hingga ke isian pengait strap. Dan pilih tab Insert, klik pilihan pada grafik bar, lalu pilih More Column Chart, dan kita ke pilihan jenis chart yaitu bar, dan pilih jenis yang pertama, ini, lalu kita klik OK. Untuk warna barnya ini bisa disesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Jika sudah selesai menginputkan lead time tiap komponen, maka selanjutnya kita dapat melanjutkan ke pengerjaan MPS atau Master Production Scheduling. Nah, pada MPS ini terdapat beberapa input yang digunakan, yaitu ada forecast, ada MPS, ada PAB atau Project Available Balance, dan Plan Order. Pada forecast ini, kita bisa memasukkan hasil dari pengerjaan disagregat, sehingga rumusnya adalah sama dengan, lalu kita pindah ke sheet disagregat, dan pilih hasil disagregat yang sudah melalui tahapan defect rate. Lalu kita enter. Dan kita bisa drag aja hingga ke periode terakhir. Nah, untuk periode 25 ini karena masih nol, hal ini dikarenakan pada hasil disagregat ini beda tabel. Jadi kita bisa ulang ke sheet disagregat dan pilih ke periode 25, lalu enter. Dan kita drag hingga ke periode 48 atau minggu ke-48. Kemudian lanjut pada input MPS. Pada MPS ini kita inputkan sesuai dengan hasil forecast, tetapi hanya sampai batas PTF atau Planning Time Fence, di mana hal ini dapat dilihat berdasarkan kumulatif lead time komponen terbesar dari semua level BOM. Dan dapat dilihat pada sheet lead time komponen, lead time terbesar adalah 3, sehingga kita bisa masukkan rumus MPS, yaitu sama dengan hasil forecast,
lalu enter, dan kita drag hingga minggu ketiga atau sampai batas PTF. Setelah itu, kita mengerjakan input project available balance atau PAB, di mana PAB ini merupakan proyeksi persediaan di tangan dikurangi alokasi atau urutan belakang. Saldo saat ini ditampilkan di sebelah kiri periode pertama. Dan pada saldo saat ini, dikarenakan stukasnya tidak memiliki saldo, kita bisa inputkan saja yaitu 0. Lalu untuk rumus PAB adalah sama dengan PAB periode sebelumnya dikurangi dengan hasil forecast, ditambah dengan MPS, kemudian enter. Dan kita bisa drag aja hingga ke minggu ke-48. Kemudian pen order yaitu jumlah produksi yang dihasilkan oleh sistem dengan tujuan pemenuhan permintaan yang ada dengan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Pada plan order, kita bisa inputkan sesuai dengan hasil forecast atau disaggregate dengan defect rate. Jadi sama dengan hasil forecast yang sesuai dengan minggunya, lalu kita enter dan drag hingga ke minggu terakhir atau minggu ke-48. Hal yang sama bisa dilakukan pada pengerjaan tas ransel. Kemudian kita bisa lanjut ke pengerjaan RCCP. Pada RCCP terdapat input waktu proses tiap jamnya untuk tiap mesin, yaitu mesin A, mesin B, mesin C, dan meja kerja. Pada input tiap proses, kita bisa ambil dari sheet data waktu proses yang telah dihitung sebelumnya, sesuai dengan jenisnya masing-masing. Sehingga pada tas ransel mesin A, kita bisa inputkan sama dengan, lalu kita pindah ke sheet data waktu proses, pilih data waktu proses tas ransel mesin A, lalu enter. Kemudian juga untuk tas lempang, itu sama dengan, lalu kita pilih waktu proses mesin A untuk tas lempang, kemudian enter. Setelah itu, pilih hasil data waktu proses mesin A, kemudian drag hingga ke meja kerja. Pada performance level, kita bisa masukkan sesuai dengan stukas yang ada, yaitu pada stukas kali ini, performance levelnya adalah 0,95. Selanjutnya adalah mengerjakan kapasitas untuk jenis tas ransel. Pada tas ransel, kita bisa inputkan dulu hasil MPS yang didapatkan dari plan order pada sheet MPS yang sudah dikerjakan sebelumnya. Sehingga sama dengan, kemudian kita ke sheet MPS, pilih plan order. Lalu enter, dan drag hingga minggu 48. Pada kapasitas tiap mesin bisa dimasukkan rumus data waktu proses dikalikan dengan forecast yang disesuaikan dengan minggunya. Contohnya pada mesin A kita bisa inputkan sama dengan waktu proses tas ransel mesin A kita log menggunakan F4 lalu kalikan dengan forecast minggu pertama. Begitu pula pada mesin B, yaitu waktu proses mesin B untuk tas ransel dikalikan dengan hasil forecast minggu pertama pada tas ransel. Untuk mesin C, waktu proses tas ransel mesin C kita log menggunakan F4 dikalikan dengan forecast minggu pertama, lalu enter. Lalu untuk meja kerja, waktu proses meja kerja kita log, lalu dikalikan dengan forecast minggu pertama. Untuk jumlah kapasitas, kita bisa inputkan saja sesuai dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, pilih keseluruhan kapasitas tiap mesin pada tas ransel, tutup kurung, lalu enter. Setelah semua hasil kapasitas tiap mesin pada tas ransel ditemukan, lalu kita bisa pilih semua hasil tersebut, dan kita drag hingga ke minggu 48. Hal yang sama bisa dilakukan juga pada tas lempang. Setelah diketahui hasil tiap mesin, yaitu pada jenis tas ransel dan tas lempang,
Maka kita bisa inputkan hasil jumlah keseluruhan kapasitas dengan rumus sama dengan jumlah kapasitas tas ransel ditambah dengan jumlah kapasitas tas lempang. Lalu enter dan drag hingga minggu 48. Nah, untuk kapasitas per bulan, kita bisa inputkan hasil keseluruhan tiap kapasitas pada tiap bulan atau tiap 4 minggu, sehingga bisa dimasukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita pilih 4 minggu pada tiap bulan, lalu kita tutup kurung dan enter. Dan bisa kita drag hingga ke periode terakhir. Lalu didapatkan hasil kapasitas per bulan berdasarkan perhitungan forecast hingga MPS. Kemudian lanjut ke kapasitas reguler yang dimiliki perusahaan dengan menginputkan jam kerja reguler, hari kerja, performance level, dan total mesin. Di mana jam kerja reguler adalah 8 jam, hari kerja sebulan adalah 20 hari, dan performance levelnya adalah 0,95. Dan total keseluruhan mesin itu didapatkan dari hasil agregat mesin A hingga ke meja kerja, di mana agregat mesin A untuk periode terpilih atau agregat terpilihnya adalah CHES, di mana hasil worker requirement adalah 3, dan pada mesin B, agregat terpilihnya adalah CHES strategi, mana worker requirement-nya ada 4. Lalu untuk mesin C juga C strategi, worker requirement-nya ada 3, dan meja kerja juga C strategi, di mana worker requirement-nya berjumlah 3. Jadi kita bisa masukkan saja rumus untuk kapasitas tersedia reguler adalah sama dengan 8 atau jam kerja per harinya dikali dengan 20 atau jumlah hari dalam per bulan, kita tutup kurung, lalu kita kali dengan performance level 0,95, lalu kita tutup kurung, dan kita kali dengan jumlah keseluruhan mesin pada tiap workstation, yaitu pada mesin A ada 3, mesin B ada 4, mesin C ada 3, dan meja kerja ada 4. Lalu tutup kurung, lalu kita enter. Kemudian lanjut ke kapasitas reguler plus overtime yang dimiliki perusahaan dengan menginputkan jam kerja reguler, overtime, hari kerja, performance level, dan total keseluruhan mesin. Kita bisa kopas aja dari kapasitas tersedia reguler, tapi kita tambahkan pada jam kerja, yaitu kita tambahkan untuk jam overtime-nya, yaitu 2, jadi 8 plus 2. Dikarenakan hasil seluruh jumlah mesin untuk tiap periodenya sama, maka kita bisa drag saja hingga ke periode terakhir. Jadi untuk pengerjaannya ini bisa diperhatikan atau disesuaikan kembali dengan hasil mesin yang ada pada jumlah pekerja agregat terpilih. Tidak boleh asal drag seperti ini. Tapi dikarenakan pada stukas kali ini, untuk jumlah pekerja tiap periodenya sama, maka kita bisa langsung drag saja. Jadi bisa diperhatikan kembali ya teman-teman untuk jumlah mesin pada tiap agregatnya. Dan dapat dilihat bahwa kapasitas tersedia reguler perusahaan ini tidak memenuhi kapasitas per bulan yang dibutuhkan untuk pengerjaan produk, sehingga perusahaan dapat menggunakan overtime agar kapasitas yang dimiliki perusahaan ini memenuhi kapasitas per bulan yang dibutuhkan dan sudah dihitung berdasarkan forecast hingga MPS. Kemudian kita lanjut ke pembuatan grafik RCCP.
Pada grafik RCCP terdapat input jumlah kapasitas tas ransel ataupun kapasitas tas lempang, kapasitas dibutuhkan, kapasitas tersedia yang dimiliki perusahaan, dan kapasitas tersedia ditambah dengan overtime yang dimiliki oleh perusahaan. Pada kapasitas tas ransel dan tas lempang, kita bisa masukkan saja sesuai dengan hasil RCCP yang diperoleh. Sehingga pada tas ransel, kita inputkan saja sama dengan kapasitas tas ransel untuk mesin A, lalu enter, dan kapasitas tas lempang untuk mesin A, lalu enter. Untuk kapasitas yang dibutuhkan adalah penjumlahan antara kapasitas tas ransel ditambah dengan kapasitas tas lempang, lalu enter. Lalu pada kapasitas tersedia, rumusnya itu sama dengan sebelumnya, yaitu kapasitas tersedia yang dimiliki perusahaan atau sama dengan jam kerja dikalikan dengan jumlah hari kerja tiap minggunya dikali dengan performance level dan dikalikan dengan jumlah mesin pada mesin A yang didapat dari hasil agregat terpilih. Yaitu kita bisa inputkan saja sama dengan 8 atau jam kerjanya dikali dengan hari kerja tiap minggunya yaitu 5 tutup kurung dikali dengan performance level 0,95 dan dikali dengan jumlah mesin A pada minggu pertama yaitu 3. Nah, untuk kapasitas tersedia overtime, rumusnya juga sama sesuai dengan SCCP, yaitu kita tinggal tambahkan overtime pada jam kerjanya. Tambah 2, kemudian enter. Dikarenakan hasil seluruh jumlah mesin untuk tiap periodenya sama, maka kita bisa drag saja. Nah, jadi untuk pengerjaannya ini bisa diperhatikan lagi atau disesuaikan lagi dengan hasil mesin yang ada pada jumlah pekerja pada agregat terpilih. Tidak boleh asal drag ya, teman-teman. Dan untuk mengecek apakah kapasitas tiap minggu yang dimiliki perusahaan ini memenuhi dengan kapasitas yang dibutuhkan, kita bisa inputkan saja sama dengan if kapasitas tersedia overtime lebih dari kapasitas yang dibutuhkan, maka yes. Jika tidak, maka no. Enter. Dan kita bisa cek aja untuk mengetahui hasil kapasitas yang dibutuhkan dan yang tersedia. Dan bisa dilihat bahwa kapasitas yang dimiliki perusahaan ini telah memenuhi kapasitas yang dibutuhkan mesin A untuk menghasilkan tas ransel dan tas lempang. Hal yang sama bisa dilakukan pada keseluruhan mesin. Jadi untuk pengerjaan MPS dan RCCP udah selesai dan semangat buat teman-teman untuk pengerjaannya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.